Bismillah, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kimia dasar ke bagian ketiga, yaitu materi tentang laju reaksi. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai ikatan kimia maupun redoks, dan ini adalah bagian ketiga, yaitu pembahasan mengenai laju reaksi. Nah, untuk pertemuan hari ini, pembahasan laju reaksi ini akan dibatasi pada definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian laju reaksi, menjelaskan teori tumbukan, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, 4 hal yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah mengenai definisi laju reaksi itu sendiri, kemudian rumusan mengenai laju reaksi, kemudian bagian ketiga kita akan bahas mengenai teori tumbukan, lalu bagian keempat sebentar kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita mulai pembahasan pertama kita hari ini, yaitu mengenai definisi laju reaksi. Nah, laju reaksi ini adalah perubahan konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi kalau kita berbicara laju secara umum, mungkin sebelumnya kalian pernah bahas atau mempelajari tentang laju atau kecepatan secara umum di fisika, mungkin pernah belajar. Jadi kecepatan di fisika adalah perubahan jarak per satuan waktu. Tetapi kalau kita berbicara laju atau kecepatan dalam proses reaksi, maka perubahan di sini adalah bukan perubahan jarak atau seberapa besar perpindahan suatu saat, tetapi seberapa besar perubahan konsentrasi suatu saat, entah itu yang kita tinjau adalah perubahan konsentrasi reaktan atau perubahan konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, kalau kita bahas mengenai reaksi, reaksi kan terdiri atas 2 komponen ya. Jadi ada komponen reaktan atau preaksi, ada komponen produk atau hasil reaksi. Nah, secara logikanya kalau kita berbicara reaksi, otomatis seiring dengan berjalannya waktu dalam suatu reaksi, yang namanya preaksi ini kan yang ada di awal reaksi ya. Jadi di awal reaksi produk atau hasil reaksi belum ada. Nah, berarti yang ada di awal adalah preaksi. Maka pada waktu awal hasil reaksi belum terbentuk. Nah, saat terjadi reaksi, maka preaksi lama-kelamaan jumlahnya pasti akan berkurang. Sementara hasil reaksi dengan berjalannya waktu jumlahnya akan bertambah. Demikian terjadi hingga reaksi ini berhenti. Jadi kalau kita berbicara perubahan konsentrasi, maka otomatis untuk reaktan reaksinya lama-kelamaan konsentrasinya akan berkurang, sementara kalau produk lama-kelamaan konsentrasinya akan bertambah. Sehingga laju reaksi dapat pula kita definisikan sebagai laju atau berkurangnya konsentrasi preaksi atau bertambahnya konsentrasi produk atau hasil reaksi per satuan waktu. Jadi kalau kita berbicara simpelnya laju reaksi itu apa ya? Perubahan konsentrasi per satuan waktu, entah itu konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk. Kalau kita ingin yang lebih detail lagi, yang namanya laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi preaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk per satuan waktu. Yang jelas apapun kecepatan atau apapun laju yang diukur, parameter cepat atau lambatnya sesuatu itu adalah bergantung pada parameter waktu. Dikatakan bahwa si A cepat datang itu jika waktu datangnya itu lebih cepat dibanding jadwal yang seharusnya gitu ya. Jadi saat orang berbicara kecepatan atau laju, maka parameter penting yang tidak mungkin lepas dari pembahasan adalah parameter waktu. Demikian pula saat kita berbicara masalah laju reaksi. Waktu reaksi akan menentukan seberapa cepat reaksi tersebut ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
Kita selanjutnya akan membahas mengenai rumusan dari laju reaksi itu sendiri. Jadi berdasarkan definisi tadi, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Maka rumusan laju reaksi dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. V, jadi simbol kecepatan reaksi ini kurang lebih sama seperti simbol kecepatan pada umumnya. Jadi V ini adalah kecepatan sama dengan dx per dt, atau kalau kalian biasa dengar istilah delta, jadi D ini adalah simbol lain dari delta ya. Jadi dx per dt berarti delta x per delta t, atau selisih atau perubahan konsentrasi per perubahan waktu ya. Jadi keterangan rumusnya, V adalah laju reaksi, dx adalah perubahan konsentrasi zat, sementara dt adalah perubahan waktu. Nah, laju reaksi satuannya ya tergantung konsentrasi apa yang terukur pada proses reaksi tersebut. Per perubahan waktu ya tergantung juga waktunya kita hitung dalam satuan apa. Jadi misalkan konsentrasinya terukur dalam molar, waktunya terukur dalam detik, maka rumusan satuan dari laju reaksi itu adalah molar per detik. Tapi misalkan konsentrasinya diukur dalam molar, sementara waktu diukur dalam menit, maka laju reaksinya bisa terukur sebagai molar per menit. Jadi di sini tidak saya tampilkan satuannya karena satuannya ini sangat fleksibel tergantung parameter apa yang terukur pada suatu reaksi tersebut. Oke, baik, kita lanjutkan. Misalkan ada reaksi A ditambah B, jadi ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan koefisien masing-masing P, Q, R, dan S. Jadi koefisiennya A adalah P, koefisiennya B adalah Q, koefisiennya C adalah R, koefisiennya D adalah S. Ini contoh reaksi ya. Jadi yang namanya reaksi tentu saja ada preaksi yang terletak di sebelah kiri atau biasa juga disebut reaktan, serta ada produk atau hasil reaksi yang terletak di sebelah kanan, di sisi kanan tanda panah ya. Jadi saya ingatkan kembali, semoga sih tidak ada yang lupa. Jadi preaksi yang terletak sebelah kiri, hasil reaksi atau produk yang terletak di sebelah kanan. Nah, berarti untuk reaksi ini saat kita berbicara laju reaksi, kita bisa meninjau laju reaksinya zat A rumusnya seperti apa, laju reaksinya zat B rumusnya seperti apa, laju reaksinya C rumusnya seperti apa, dan laju reaksinya D rumusnya seperti apa. Tentu saja karena setiap zat akan memiliki perubahan parameter konsentrasi setiap per satuan waktu ya. Jadi masing-masing laju dari setiap zat ini dapat kita ukur. Nah, jika secara umum laju dirumuskan sebagai V sama dengan dx per dt, maka saat saya akan menentukan laju zat A, tentu saja akan berlaku VA sama dengan D konsentrasi A. Jadi ingat kembali kurung siku ini menunjukkan konsentrasi ya. Jadi D konsentrasi A per DT. Jadi kalau ada tanda kurung siku seperti ini kemudian ada zat di dalamnya, itu bacanya adalah konsentrasi zat yang diletakkan dalam tanda kurung. Jadi D konsentrasi A per DT. Sementara untuk B berarti VB sama dengan D konsentrasi B per dt. Untuk zat C adalah VC sama dengan D konsentrasi C per dt. Kemudian untuk D, VD sama dengan D konsentrasi D per dt. Lantas kenapa ada tanda minus dan ada tanda positif? Jadi ada perbedaan di sini, untuk A dan B tandanya minus, untuk C dan D itu tandanya plus. Jadi ingat kembali ke definisi tadi saat kita berbicara laju, kalau reaktan lama-kelamaan konsentrasinya berkurang, sementara untuk reaktan yang di sebelah kanan lama-kelamaan konsentrasinya akan bertambah. Jadi pada dasarnya tanda minus dan tanda positif ini hanya menunjukkan proses yang dialami oleh suatu zat. Tanda minus artinya yang dialami adalah konsentrasinya berkurang. Kalau tanda plus ini berarti konsentrasinya bertambah. Jadi saat kita membaca besaran laju, misalkan laju A adalah minus 1 molar per detik, ini bukan berarti konsentrasinya minus, tidak. Ini menunjukkan bahwa zat A ini akan berkurang 1 molar setiap detiknya. Sementara untuk zat C misalkan lajunya adalah
plus 1 molar per detik, itu artinya zat C ini lajunya adalah bertambah 1 molar setiap detik. Jadi tanda minus dan positif ini bukan menunjukkan nilai tetapi hanya menunjukkan proses. Minus artinya berkurang konsentrasinya, sementara tanda plus ini menunjukkan bertambah konsentrasinya. Nah, dari rumusan laju dalam suatu reaksi, tetapi sebelumnya perlu saya ingatkan kembali bahwa reaksi tidak harus A tambah B menjadi C ditambah D ya. Jadi kadang-kadang ada satu zat bereaksi menghasilkan dua zat, jadi bisa saja A menjadi C ditambah D. Atau ada dua zat menghasilkan hanya satu zat, A ditambah B menghasilkan C. Jadi jangan sampai prototipe di kepala kalian ya reaksi itu harus ada dua zat menghasilkan dua zat yang baru, tidak ya. Jadi yang namanya reaksi tidak ada rumusan umumnya harus seperti apa modelnya. Ini hanya contoh saja. Oke, kita lanjutkan ke perbandingan laju reaksi itu sendiri. Jadi berdasarkan rumusan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, rumusan lajunya seperti apa, maka jika dari reaksi yang tadi A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan koefisien P, Q, R, dan S, kita lakukan perbandingan terhadap laju reaksinya, maka berlaku laju A berbanding laju B berbanding laju C berbanding laju D, ini akan sama dengan D konsentrasi A per dt berbanding D konsentrasi B per dt berbanding D konsentrasi C per dt berbanding D konsentrasi D per dt. Nah, perlu kita pahami bersama kenapa tidak saya tampilkan tanda positif dan tanda negatif pada rumusan ini, karena sekali lagi tadi sudah saya jelaskan bahwa tanda minus dan plus ini hanya menunjukkan proses, bukan menunjukkan nilai. Nah, dari perbandingan ini berarti jika kita bandingkan masing-masing laju reaksi tersebut, maka saat kita bandingkan berarti karena yang namanya reaksi itu pasti berlangsung dalam satu wadah yang sama. Saat Anda mencampur CuO4 dengan NaOH pasti nyampurnya dalam satu gelas kimia yang sama. Nggak mungkin yang namanya reaksi berlangsung si NaOH ada di tabung reaksi sementara si CuO4-nya ada di gelas kimia. Yang namanya reaksi pasti berlangsung dalam satu wadah yang sama. Kita campurkan, kita aduk, maka tentu saja otomatis waktu yang dialami oleh setiap zat itu akan sama. Sehingga kalau perubahan waktunya sama, maka berarti perbandingan laju hanya akan ditentukan oleh perbandingan konsentrasi. Jadi kalau DT ini kita coret semua, maka berarti VA banding VB banding VC banding VD ini akan sama dengan D konsentrasi A berbanding D konsentrasi B berbanding D konsentrasi C berbanding D konsentrasi D, karena DT-nya pasti sama semua nih. Jadi saat kita berbicara perbandingan, DT bisa kita abaikan atau perubahan waktu bisa kita abaikan. Nah, berarti perbandingan laju ini berbanding lurus dengan perubahan konsentrasi. Nah, kita ketahui bersama bahwa konsentrasi seumpama konsentrasinya adalah molaritas, berarti molaritas ini sama dengan mol per liter. Kalau mol per liter berarti liter ini adalah volume. Kalau berlangsung dalam satu wadah yang sama, 100 ml CuO4 misalkan dicampur dengan 100 ml NaOH, jadinya volumenya akan bercampur, jadinya akan jadi volume total 200 ml. Berarti volume pun bisa kita abaikan. Maka berarti VA banding VB banding VC banding VD ini akan sama dengan mol A berbanding mol B berbanding mol C berbanding mol D. Ya, jadi karena konsentrasi dalam molar mol per liter, liternya kita abaikan berarti perbandingannya akan sama dengan perbandingan mol. Nah, dalam satu reaksi, ingat kembali saat kita berbicara di hukum kekekalan massa, pada saat berbicara konsep mol, perbandingan mol dalam reaksi itu berbanding lurus dengan perbandingan koefisien. Maka perbandingan laju reaksi bisa kita katakan sebanding dengan perbandingan koefisien, sehingga akan kita peroleh rumusan bahwa VA berbanding VB berbanding VC berbanding VD ini akan sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu koefisien A dalam hal ini P berbanding koefisien B dalam hal ini Q berbanding koefisiennya C dalam hal ini R, berbanding koefisiennya D dalam hal ini adalah S. Jadi P berbanding Q berbanding R berbanding
Ini contoh saja ya, nanti kita sesuaikan dalam reaksinya. Yang namanya koefisien biasanya dalam bentuk angka. Jadi kalau koefisiennya di sini 1, berarti di sini kita ganti dengan angka 1. Atau karena perbandingan laju reaksi ini sama dengan perbandingan koefisien, maka jika laju reaksi salah satu zat telah diketahui, maka bisa kita lakukan perhitungan laju reaksi zat yang lainnya dengan rumus yang umum kita gunakan, yaitu laju A ini sama dengan koefisien A per koefisiennya B kali dengan lajunya B, atau sama konsepnya seperti saat kita berbicara perbandingan ARMR di hukum perbandingan tetap, atau saat kita berbicara perbandingan mol di hukum kekalahan massa. Ini konsepnya juga sama. Laju zat yang akan kita hitung itu sama dengan koefisien dari zat yang kita ingin hitung lajunya per koefisien zat yang telah diketahui laju reaksinya dikali dengan laju reaksi zat yang telah diketahui tersebut, ya. Jadi perbandingan laju, jika salah satu zat sudah kita ketahui laju reaksinya, maka zat yang lain bisa kita tinggal hitung dengan perbandingan koefisien. Oke, misalkan di sini ada contoh soal. Diperoleh data laju reaksi pembentukan gas oksigen berdasarkan reaksi 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah dengan O2. Nah, pada tabel terdapat data konsentrasi O2 setiap waktu reaksi tertentu. Jadi pada 0 detik terukur konsentrasi O2 itu 0, artinya belum ada O2 yang terbentuk pada 0 detik. Setelah reaksi berlangsung selama 60 detik, ternyata terbentuk gas O2 sebesar 0,0030 molar. Dan setelah reaksi berlangsung selama 120 detik, ini terbentuk O2 sebesar 0,006 molar. Yang ditanyakan tentukan laju pembentukan O2, berarti VO2 yang ditanyakan. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah laju penguraian SO3, berarti VSO3 yang ditanyakan. Nah, dari soal ini karena data perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu yang ada adalah punyanya O2, maka tentu saja yang pertama harus kita hitung adalah laju untuk O2 dengan rumus D konsentrasi O2 per DT. Kenapa kita enggak pakai koefisien per koefisien kali laju? Karena belum ada laju yang diketahui, belum ada zat yang diketahui laju reaksinya. Maka kita harus kembali ke rumus awal dengan rumus D konsentrasi O2 atau delta konsentrasi O2 per DT atau delta waktu, selisih waktu. Nah, sekarang tinggal kalian pilih nih, mau pakai data 1 terhadap data 2, atau data 2 terhadap data 3, atau data 1 terhadap data 3. Pilih salah satu saja, tidak perlu mengerjakan ketiganya. Toh kalau dikerja tiga-tiganya hasilnya sama. Nah, dalam hal ini saya memilih opsi yang paling gampang, tentu saja adalah data 1 terhadap data 2. Nah, sehingga dapat kita hitung laju reaksi O2 itu sama dengan konsentrasi kedua 0,003 molar dikurang 0 molar ya, per waktu kedua 60 detik dikurang 0 detik ya, dalam satuan molar per detik. Sehingga akan kita peroleh hasilnya adalah laju reaksi O2 itu 0,003 per 60 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 molar per detik ya. Urusan kenapa hasilnya segini ini urusan matematika. Silahkan Anda menghitungnya sendiri. Yang jelas hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik. Maka laju untuk O2 telah kita ketahui. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua adalah laju penguraian SO3. Karena di tabel tidak ada data untuk SO3, yang ada adalah data untuk O2 dan kita sudah punya data kecepatan untuk O2 yaitu 5 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik, maka laju SO3 ini bisa kita gunakan perbandingan koefisien. Maka berlaku laju reaksi SO3 sama dengan koefisiennya SO3 per koefisien O2 dikali dengan laju reaksinya O2. Maka kita masukkan koefisien SO3, lihat di reaksi ini 2
per koefisiennya O2. Di reaksi tidak ada angka di depan O2, berarti koefisien O2 adalah koefisien 1. Jadi 2/1 kali 5 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik. Jadi tinggal 2 kali 5 nih, hasilnya sama dengan 10. Jadi V atau laju SO3 sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik. Ada pengali 10 di sini, berarti pangkat minusnya bisa berkurang ya. Jadi kali 10 jadinya 1 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Jadi 10 ini dikali 10 pangkat minus 5 jadinya 10 pangkat minus 4. Oke. Nah, hati-hati karena SO3 adalah preaksi, maka tentu saja laju reaksinya adalah laju reaksi berkurang. Maka bisa kita laporkan bahwa laju reaksi SO3 adalah minus 1 kali 10 pangkat min 4 molar per detik, atau SO3 ini berkurang 1 kali 10 pangkat min 4 molar setiap detiknya. Oke, baik. Ini contoh soal untuk perhitungan laju reaksi. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai teori tumbukan. Jadi, secara teori, suatu reaksi itu bisa berlangsung, tentu saja bukan hanya sekedar pertukaran ion sebagaimana yang kita tampilkan pada persamaan reaksi penggaraman yang sudah kita bahas sebelumnya, atau bahkan reaksi-reaksi redoks yang sudah kita setarakan di pertemuan sebelumnya. Tetapi secara praktisnya, suatu reaksi itu bisa berlangsung karena terjadi tumbukan antar molekul atau terjadi tumbukan antar atom di dalam suatu wadah reaksi. Jadi molekul ini harus bertumbukan sedemikian rupa sehingga atom-atom yang bereaksi ini melakukan kontak dengan energi yang cukup sehingga akan dihasilkan produk atau menghasilkan suatu hasil reaksi. Jadi NaOH dengan HCl membentuk NaCl tambah H2O ini terjadi karena ada tumbukan antar molekul NaOH dengan molekul HCl bertumbukan, lalu kemudian atom-atomnya saling bertukar pasangan. Jadi tumbukan yang terjadi antar atom ini energinya harus cukup sehingga produk bisa terbentuk. Jadi ada 2 kriteria reaksi dapat berlangsung, yaitu pertama, tumbukan yang terjadi energinya cukup, dan yang kedua, orientasi atau arah tumbukan antar molekulnya harus tepat. Nah, energi yang dihasilkan oleh suatu tumbukan agar dapat menghasilkan produk harus melampaui energi yang disebut energi aktivasi. Jadi energi aktivasi ini adalah satu acuan energi, jadi energi kinetik atau energi tumbukan minimum yang diperlukan oleh partikel-partikel bereaksi agar dapat bereaksi membentuk satu kompleks teraktivasi atau membentuk suatu senyawa transisi agar dapat menghasilkan produk. Jadi tidak serta-merta tumbukan itu akan langsung menghasilkan produk. Dia harus memiliki energi yang cukup melampaui energi aktivasi sehingga produk atau hasil reaksinya nanti terbentuk. Jadi ilustrasinya misalkan kita gambarkan dalam satu diagram, diagram keadaan transisi. Jadi misalkan ini ada satu contoh reaksi BrCH3 bereaksi dengan OH-. Dalam hal ini OH- ingin menggeser Br dari senyawa ini. Jadi akan terbentuk nanti Br- ditambah CH3OH. Ini produk yang jadi target ya. Jadi ini reaktannya saat yang bereaksi ini adalah produk yang harusnya dihasilkan dari reaksi antara kedua senyawa dengan ion ini. Nah, kita lihat di sini ada satu grafik yang seperti berbentuk gunung. Jadi jarak energi dari energi awal preaksi terhadap titik puncak inilah yang kita sebut sebagai energi aktivasi. Jadi saat BrCH3 dan OH- ini saling bertumbukan, jadi ini misalkan kita ibaratkan ilustrasi molekul untuk BrCH3, yang ini adalah molekul OH- ya. Jadi saat BrCH3 ini akan bertumbukan dengan OH-, maka jika tumbukannya energinya hanya setinggi ini, maka produk
ini tidak akan terbentuk, ya. Jadi energi tumbukan antara BRCH3 dan OH- ini energinya harus cukup besar sebesar energi aktivasi. Jadi energinya harus levelnya mencapai titik energi aktivasi ini. Nah, jika energi aktivasi ini, energi tumbukan yang terjadi ini melampaui batasan energi kinetik minimum, maka akan terbentuklah keadaan transisi. Keadaan transisi ini lantas nanti yang akan bertransformasi menghasilkan produk. Jadi faktor energi ini adalah kriteria pertama yang menentukan produknya bisa terbentuk. Nah, faktor kedua tadi adalah orientasi arah tumbukan. Jadi OH- harus melakukan tumbukan pada arah yang tepat agar reaksi ini bisa berlangsung. Jadi target OH- adalah atom pusatnya. Jadi orientasi arah pergerakannya ini harus tepat sehingga nanti kompleks yang kita harapkan terbentuk atau produk yang kita harapkan terbentuk ini nanti bisa terbentuk. Jadi untuk orientasi arah jangan diambil terlalu berat dulu memikirkannya. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tidak setiap tumbukan antar molekul itu bisa menghasilkan produk atau hasil reaksi. Harus tumbukan yang energinya melampaui energi aktivasi yang bisa menghasilkan reaksi. Nah, faktor-faktor yang bisa kita modifikasi agar energi aktivasi ini bisa terlampaui, agar energi yang dihasilkan dari suatu tumbukan ini bisa melampaui energi aktivasinya, nanti yang akan kita pelajari pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Jadi entah itu nanti faktor suhu yang kita modifikasi, kita naikkan sehingga pergerakan molekul menjadi lebih cepat sehingga tumbukannya akan menghasilkan energi yang lebih besar, ataukah konsentrasinya yang kita tambah sehingga jumlah molekul semakin banyak sehingga terjadinya tumbukan akan lebih intens, atau luas permukaan yang diperbesar, atau mungkin faktor-faktor eksternal seperti melakukan proses pengadukan sehingga tumbukannya bisa berlangsung lebih cepat dan energi aktivasinya bisa lebih cepat terlampaui, ya. Seperti itu untuk teori tumbukan. Nah, salah satu faktor yang bisa kita lakukan agar reaksi bisa berlangsung lebih cepat atau lambat, atau reaksi bisa kita manipulasi adalah dengan proses penambahan zat yang disebut sebagai katalis. Nah, katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi. Tetapi zat ini tidak ikut serta dalam reaksi. Jadi nanti kalian akan dapati reaksi-reaksi yang harus ditambahkan zat tertentu agar reaksinya bisa berlangsung lebih cepat. Zat tertentu ini kita sebut sebagai katalis. Nah, katalis ini nanti terbagi atas dua, ada katalis positif yang mempercepat reaksi, ada katalis negatif yang memperlambat reaksi. Tetapi yang umum saat orang berbicara katalis ini adalah yang mempercepat, ya. Biasanya yang mempercepat reaksi disebut katalisator. Sementara yang memperlambat reaksi disebut inhibitor. Makanya saat kita berbicara katalis, biasanya umumnya merujuk kepada zat yang mempercepat reaksi. Karena kalau yang memperlambat ini disebut inhibitor. Ya. Baik, ini adalah satu diagram ilustrasi. Jadi diagram energi yang menunjukkan bagaimana katalis ini memanipulasi suatu reaksi sehingga reaksinya bisa dipercepat atau diperlambat. Jadi lihat grafik pertama yang berwarna hitam ini adalah grafik reaksi tanpa katalis. Nah, garis yang ungu ini adalah grafik reaksi dengan katalis. Nah, dari sini kita lihat energi aktivasi untuk reaksi yang tanpa katalis ini lebih besar dibanding energi aktivasi zat yang telah reaksi yang telah ditambahkan katalis. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa katalis ini berperan dalam memodifikasi energi aktivasi. Jadi katalis ini bisa menurunkan atau meningkatkan energi aktivasi. Jika energi aktivasi diturunkan, jadi tadinya jika tumbukan energinya hanya segini, untuk reaksi tanpa katalis, produk tidak akan terbentuk karena
energi aktivasinya besar. Setelah ditambahkan katalis, energi aktivasi diturunkan, maka dengan energi yang cukup kecil, tumbukannya sudah dapat menghasilkan produk. Jadi katalis ini adalah zat yang berfungsi mempercepat reaksi dengan jalan menurunkan energi aktivasi. Atau jika katalis memperlambat, maka yang dilakukan oleh katalis adalah meningkatkan energi aktivasi. Jadi katalis bisa mempercepat atau memperlambat reaksi tergantung kemampuan katalis tersebut memodifikasi atau memanipulasi energi aktivasi yang bisa diturunkan atau ditingkatkan dengan adanya penambahan katalis. Baik, kita lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Di sini akan ada 4 faktor, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Nah, untuk katalis tadi sudah secara umum saya jelaskan. Jadi untuk selanjutnya tidak akan saya bahas kembali khusus untuk katalis. Kita akan fokus ke 3 faktor yang lain, yaitu konsentrasi, kemudian suhu atau temperatur, serta luas permukaan. Untuk katalis tadi cukup kita pahami bahwa katalis ini mempercepat reaksi dengan jalan menurunkan energi aktivasi atau bisa pula memperlambat reaksi dengan jalan meningkatkan energi aktivasi. Baik, untuk 3 faktor lainnya, saya akan tampilkan video-video percobaan dan tugas kalian mengamati video tersebut, lalu nanti kalian akan menyimpulkan sendiri bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap masing-masing reaksi. Oke, ini faktor pertama adalah pengaruh konsentrasi. Silahkan diamati video percobaannya. Oke, ilustrasinya berbahasa Inggris. Jadi rates of reaction ini artinya laju reaksi ya. Jadi rates of reaction dengan HCl konsentrasinya 0,1 molar. Jadi laju reaksi untuk HCl 0,1 molar. Oke, jadi ada kalsium karbonat, limestone, direaksikan dengan HCl 0,1 molar. Harap perhatikan reaksi yang terjadi. Jadi gelembung yang dihasilkan pada video ini, yang tampak pada video ini menunjukkan terbentuknya gas CO2 ya. Jadi HCl ditambah dengan CaCO3, silahkan reaksikan sendiri. Yang jelas gelembung udara ini menunjukkan adanya CO2. Oke, kemudian ini ada magnesium ribon, pita magnesium, logam magnesium direaksikan dengan HCl. Silakan Anda reaksikan nanti di catatan kalian. Yang jelas ada gas yang dihasilkan di situ. Gasnya saya kasih hint, gas tersebut adalah gas hidrogen. Jadi pada tabung reaksi pertama gasnya adalah CO2, tabung kedua gasnya adalah gas hidrogen. Oke, ada butiran seng ditambahkan pada HCl 0,1 molar. Oke, perhatikan ada gas juga. Ini mirip-mirip reaksi antara seng dengan HCl dengan Mg dengan HCl. Silakan direaksikan nanti di tugas kalian, di tugas latihan kalian. Reaksi antara seng dengan HCl ini juga menghasilkan gas, yaitu gas H2. Ya, jadi tabung reaksi pertama tadi gas CO2, ini gas H2, yang ini gas H2. Oke, kita lihat untuk HCl 0,1 molar. Reaksinya tampak pada layar video ini. Oke, lanjut ke konsentrasi 0,5 molar. Jadi masih tetap HCl, tetapi konsentrasinya ditingkatkan menjadi 0,5 molar. Oke, kita lihat kalsium karbonat. Oke, modelnya seperti ini, gas yang dihasilkan. Kemudian ada pita magnesium. Oke, nanti bisa kalian atur jika ingin melihat yang tadi seperti apa, tinggal diputar videonya, diatur videonya.
Oke, silakan perhatikan yang 0,5 molar HCl dengan zinc. Oke, lanjut. Dinaikkan lagi konsentrasinya 2 molar, HCl 2 molar. Oke, HCl 2 molar. Kita lihat bagaimana reaksinya dengan limestone atau kalsium karbonat. Oke. Terlihat bedanya ya dengan yang 0,1 molar maupun yang 0,5 molar tadi. Jumlah gas yang dihasilkan terlihat perbedaan yang nyata di sini antara HCl 2 molar dengan yang konsentrasi yang lebih rendah sebelumnya. Jadi dari sini kalian bisa mengamati yang mana yang lebih cepat berlangsung reaksinya. Oke, kita lihat yang magnesium. Wah, terlihat perbedaan yang nyata sama seperti pada limestone atau bongkahan kalsium karbonat. Oke, kita lihat seng. Oke. Nah, tugas kalian sebentar adalah menyimpulkan hubungan antara konsentrasi terhadap laju reaksi. Baik, kita lanjutkan ke pengaruh selanjutnya. Kita bahas pengaruh luas permukaan. Ini nanti ada 2 orang yang mempraktekkan, cuman dalam bahasa Inggris, jadi nanti silahkan diamati. Oke, jadi pengaruh luas permukaan. Oke, 2 gelas kimia ya, bahasa Inggrisnya beker glass. Measuring glass ini artinya gelas ukur ya. Oke, pipettes ini pipet sama seperti bahasa Inggrisnya. Oke, stopwatch. Asam klorida juga bahannya, asam klorida 3 molar. Oke, jadi HCl 3 molar ya. Hydrogen chloride atau chloric acid.
powder. Oke. Powder. And the second is in pieces. Oke, jadi mereka menyiapkan dua buah gelas kimia yang berisi kalsium karbonat. Jadi dua-duanya berisi kalsium karbonat. Yang satu kalsium karbonatnya dalam bentuk bongkahan, yang satu dalam bentuk powder. Oke, jadi mereka mengukur 10 ml asam klorida 3 molar. Oke, jadi mereka menuang HCl ke 2 gelas kimia, yang satunya berisi CaCO3 dalam bentuk powder atau bubuk, yang satu dalam bentuk bongkahan ya. Kemudian mereka mengukur waktunya dengan stopwatch, yang mana yang lebih duluan selesai reaksinya. Kalau video yang saya tampilkan di sini kurang jelas, nanti link videonya akan saya upload di e-modul ya. Jadi videonya bisa kalian akses di e-modul untuk lebih jelasnya. Oke, jadi kesimpulannya dalam 2 menit kalsium karbonat dalam bentuk powder reaksinya berhenti, sementara kalau yang bongkahan belum berhenti di 2 menit. Oke, jadi kesimpulannya yang kalsium karbonat dalam bentuk powder bereaksi lebih cepat dibanding yang kalsium karbonat dalam bentuk pieces atau bongkahan-bongkahan. Oke, itu pengaruh luas permukaan. Mereka menayangkan ulangannya. Jadi ini CaCO3 powder yang di kanan, yang CaCO3 pieces atau yang bongkahan yang di sebelah kiri ya. Jadi ini yang pieces, ini yang powder. Jadi yang halus di kanan, yang bongkahan di sebelah kiri. Nah, bisa kalian simpulkan yang lebih cepat tentu saja yang mana, dan pengaruh luas permukaannya seperti apa ya. Silahkan Anda pikirkan, silahkan Anda nalar. Kalau yang powder kira-kira luas permukaannya lebih besar atau lebih kecil dibanding yang pieces. Jadi yang mana yang luas permukaannya lebih besar, yang dalam bentuk powder atau yang dalam bentuk pieces atau bongkahan. Sehingga nanti akan ada satu kesimpulan akhir bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Apakah mempercepat atau memperlambat laju reaksi. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pengaruh selanjutnya. Berikutnya adalah pengaruh suhu. Silahkan amati video untuk pengaruh suhu. Effect of temperature on rate of reaction. Jadi pengaruh suhu terhadap laju reaksi ya. Oxalic acid with potassium permanganate in the presence of sulfuric acid. Jadi akan direaksikan kalium permanganat terhadap asam oksalat dengan keberadaan asam sulfat ya. Jadi reaksi antara asam oksalat dengan KMnO4 sebentar, kalium permanganat. Jadi dia melarutkan asam oksalat dengan air ya. Kemudian ditambahkan asam sulfat. Jadi asam sulfat di sini untuk mengasamkan.
yang akan diamati adalah reaksi antara asam oksalat dengan In this KMNO4-nya. mixture, add a few drops of potassium permanganate solution. Observe that the solution turns pink. Oke, jadi warna Now stir the KMNO4-nya solution with a glass warna rod ungu for ya, a direaksikan while. dengan asam oksalat. Observe the color of the solution. The solution remains pink. Oke, In setelah another diaduk beaker, prepare oxalic larutan acid tetap solution. pink, berarti same way as prepared KMNO4-nya masih earlier. ada ini. Add the same amount of dilute sulfuric acid to it. Oke, percobaan kedua asam oksalat ditambah dengan asam sulfat. Sama seperti yang tadi. Kemudian Now heat the solution to about 60 to 80 degrees Celsius. oke, dipanaskan dulu. Jadi yang percobaan pertama tadi tidak dipanaskan, percobaan kedua dipanaskan 60 sampai 80 derajat Celcius. Lalu ditambahkan kalium permanganat yang sama seperti di percobaan pertama. You will observe that on stirring, the pink color of the solution disappears. Oke, pada saat diaduk, warna pink dari As the pink KMNO4 color of potassium permanganate akan does menghilang. not disappear in the cold oxalic acid. Oke, berarti Sulfuric KMNO4 acid tidak mixture, hilang but warnanya disappears di quite fast suhu in the yang hot rendah, solution. It can tapi be said pada suhu yang that heat tinggi speeds up the reaction KMNO4 between warnanya oxalic menghilang. acid Artinya and ini potassium bisa permanganate. kita amati bahwa The terjadi chemical reaksi equation of the reaction pada saat is depicted KMNO4 here. yang tadinya berwarna ungu Thus, we menjadi can conclude that generally the tidak rate of the berwarna. reaction Ini increases reaksinya, when the temperature kalau kalian increases. amati, ini adalah reaksi redoks ya. KMNO4 menjadi MnSO4. Oke, jadi ini adalah reaksi redoks. Jadi tadi kalian lihat yang tidak dipanaskan warnanya tetap pink. Setelah dipanaskan warnanya berubah menjadi warna pinknya hilang gitu ya. Jadi warna KMNO4 ini menghilang, dia membentuk MnSO4. Berarti untuk reaksi pertama tidak terjadi reaksi. Reaksi kedua pada suhu yang lebih tinggi terjadi reaksi. Nah, silahkan nanti kalian simpulkan apa pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Effect. Baik, kita lanjutkan. Jadi secara eksperimen tadi kalian bisa menyimpulkan sendiri pengaruh suhu itu seperti apa terhadap laju reaksi. Itu tadi contoh eksperimen secara umum ya. Jadi umumnya reaksi kalau suhunya dinaikkan itu kondisinya seperti tadi. Meskipun kadang-kadang ada reaksi justru kebalikannya. Tetapi secara general lebih banyak reaksi yang menyerupai eksperimen yang tadi. Yang pengaruhnya itu pada suhu yang lebih tinggi. Nah, saya akan lanjutkan khusus untuk pengaruh suhu, ada pembahasan khusus mengenai hubungan kuantitatif antara laju reaksi dengan suhu. Jadi hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi ini dirumuskan dengan rumusan VT atau laju reaksi. Laju reaksi setelah T detik ini sama dengan V0 atau laju reaksi awal dikali delta V atau kenaikan laju berpangkat T2 kurang T1, jadi harap dipahami T kecil dengan T kapital. Kalau T kapital ini berarti suhu ya, jadi T2 dikurang T1 berarti suhu akhir dikurang suhu awal per delta T atau per kenaikan suhu. Ini terhadap laju ya. Sementara kalau kita berbicara parameter waktu, maka waktu akhir, waktu reaksi akhir, ini sama dengan T1 atau waktu reaksi awal dikali seper delta V atau seper kenaikan laju pangkat T2 suhu kedua dikurang suhu pertama per delta T atau per kenaikan suhu. Nah, nanti kita lihat di soal bagaimana mengaplikasikan rumus ini. Jadi VT ini adalah laju reaksi akhir, V0 adalah laju reaksi awal, T2 adalah waktu akhir, T1 adalah waktu awal, kemudian delta V ini kenaikan laju, T2 yang T besar adalah suhu akhir, T kapital, T besar 1 adalah suhu awal, kemudian delta T adalah kenaikan suhu. Nah, kalau dalam soal nanti kalian baca redaksi soal, ada pernyataan
laju reaksi akan meningkat 3 kali lipat setiap kenaikan suhu sekian derajat Celcius. Maka 3 kali lipat ini adalah delta V atau kenaikan laju. Lalu redaksi selanjutnya, setiap kenaikan suhu sekian derajat Celcius, maka sekian derajat Celcius tadi adalah delta T atau kenaikan suhu. Oke, kita lihat pada contoh soalnya biar lebih jelas. Misalkan ada soal seperti ini, kecepatan reaksi pada suhu tertentu. Oke, jadi kecepatan reaksi pada suhu tertentu ini menjadi 2 kali lipat untuk setiap kenaikan 20 derajat Celcius. Berarti 2 kali lipat atau 2 ini adalah delta V. Setiap kenaikan 20 derajat Celcius berarti 20 derajat Celciusnya adalah delta T ya. Tentukan berapa kali lebih cepatkah kecepatan reaksi tersebut akan berlangsung pada suhu 80 derajat Celcius. Berarti T2-nya adalah 80 derajat Celcius dibanding terhadap 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius adalah T1-nya, T kapital 1. Ini T kapital 2, ini T kapital 1. Yang ditanyakan apa? Berapa kali lebih cepatkah kecepatan reaksi? Berarti yang ditanyakan adalah VT terhadap V0. Oke. Dari sini yang diketahui delta V 2 kali, kemudian T2-nya 80 derajat Celcius, T1-nya 20 derajat Celcius, delta T-nya 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah VT terhadap V0 ya. Maka penyelesaiannya kita gunakan rumus versi pertama tadi. Jadi ini rumus pertama merujuk kepada kecepatan, ini rumus kedua merujuk kepada waktu. Jadi rumusnya VT sama dengan V0 kali delta V pangkat T2 dikurang T1 per delta T. Oke, berarti VT sama dengan V0 dikali 2 pangkat 80 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius per 20 derajat Celcius. Atau VT sama dengan V0 kali 2 pangkat 60 derajat Celcius per 20 derajat Celcius. Atau VT sama dengan V0 kali 2 pangkat 3 ya. Jadinya VT sama dengan V0 dikali 8. Berarti kesimpulannya laju reaksi menjadi 8 kali lebih cepat dari laju awal. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Setiap kenaikan suhu 30 derajat Celcius, berarti ini delta T-nya ya, 30 derajat Celcius. Kecepatan reaksi menjadi 3 kali lebih cepat, berarti delta V-nya adalah 3 kali. Jika pada suhu 60 derajat Celcius reaksi berlangsung 18 menit, berarti ini adalah T kapital 1 atau suhu pertama, suhu awal. Ini adalah T1 atau T kecil 1 atau waktu awal. Maka tentukan waktu berlangsungnya reaksi pada 120 derajat Celcius. Berarti yang ditanyakan adalah T2 pada suhu T kapital 2 adalah 120 derajat Celcius. Berarti diketahui delta V-nya 3 kali, T kapital 2-nya 120 derajat Celcius, T kapital 1-nya 60 derajat Celcius, delta T-nya 30 derajat Celcius, kemudian T kecil 1-nya adalah 18 menit. Yang ditanyakan adalah T kecil 2 atau waktu akhir. Maka rumusan yang kita pakai adalah rumusan versi kedua, yaitu T2 sama dengan T1 dikali 1 per delta V pangkat T2 dikurang T1 per delta T. Jadinya T2 sama dengan 18 menit kali 1/3 pangkat 120 derajat Celcius dikurang 60 derajat Celcius per 30 derajat Celcius atau sama dengan 18 menit kali 1/3 pangkat 60 derajat Celcius per 30 derajat Celcius atau sama dengan T2 sama dengan 18 menit kali 1/3 pangkat 2 ya. 1/3 pangkat 2 berarti T2 sama dengan 18 menit kali 1/9 atau hasilnya adalah 2 menit. Jadi pada suhu 60 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 18 menit. Pada suhu 120 derajat Celcius reaksi hanya berlangsung 2 menit. Ya, jadi yang mana yang lebih cepat? 2 menit atau 18 menit? Pada suhu tinggi atau suhu rendah? Silahkan nanti Anda simpulkan. Baik,
Cukup sekian untuk, pertemuan hari ini, pembahasan mengenai laju reaksi. Jika ada yang kurang jelas, seperti biasa bisa kita lanjutkan, melalui diskusi, di WA atau Google Classroom ya. Tetapi meskipun selama ini beberapa pertemuan sudah kita lewati, ada 4 pertemuan sepertinya atau 5 pertemuan, tidak ada satupun sepertinya yang bertanya di WA, entah karena saya menjelaskannya dengan sangat baik atau saking bingungnya sehingga nggak tahu apa yang harus ditanyakan. Oke, saya harap sih yang terjadi adalah, opsi pertama bahwa kalian sudah sangat paham sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang harus ditanyakan. Baik, nanti silakan lanjutkan, ada latihan soal dan ada tugas menyimpulkan ketiga video eksperimen tadi yang sudah ditampilkan pada, video pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.